Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Belajar. Kali ini kita akan mempelajari konsep dasar kemagnetan, yaitu tentang percobaan Oersted. Tahukah kalian dari mana medan magnet bumi berasal? Untuk menjawab pertanyaan ini, simak video sampai selesai. Seorang ilmuwan asal Denmark yang bernama Oersted tanpa sengaja menemukan suatu fenomena yang mengejutkan baginya pada saat itu. Pada suatu ketika, dia memiliki sebuah rangkaian listrik. Kemudian, Oersted juga memiliki kompas. Nah, sebagaimana yang telah kita ketahui, kompas selalu mengarah ke bagian utara dan selatan bumi akibat adanya medan magnet dari bumi. Nah, pada suatu ketika tanpa sengaja, Oersted meletakkan kompasnya di dekat rangkaian listrik. Dan ternyata jarum kompas berputar. Jadi arah dari jarum kompas itu tidak lagi mengarah ke utara selatan bumi, terjadi penyimpangan. Nah, dari hal ini, Oersted bertanya, kenapa jarum kompas berubah arahnya saat diletakkan di dekat rangkaian listrik? Berkali-kali Oersted mencoba melakukan hal yang sama dan selalu menemukan fakta bahwa jarum kompas ini menyimpang saat diletakkan di dekat rangkaian listrik. Oersted mempelajari hal ini secara lebih mendalam dan pada akhirnya dia sampai pada kesimpulan bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Arus listrik, sekali lagi arus listrik menghasilkan medan magnet. Ini adalah percobaan pertama yang menunjukkan bahwa arus listrik dan medan magnet itu adalah dua besaran yang saling berkaitan satu sama lain. Selanjutnya disusul oleh fenomena-fenomena fisika lainnya yang mendukung fakta ini. Arus listrik dan medan magnet itu adalah suatu pasangan yang kehadirannya beriringan gitu ya. Akan dibahas nanti mungkin di bagian lain, video lain. Nah, karena arus listrik dan medan magnet ini sama-sama merupakan besaran vektor, maka Oersted mempelajari arah dari keduanya dan pada akhirnya dia membuat sebuah aturan yang sederhana agar mudah dipahami, yaitu dikenal dengan sebutan aturan tangan kanan. Di mana seperti terlihat pada gambar, jadi jari jempol itu menunjukkan arah arus dan 4 jari lainnya menunjukkan arah medan magnet. Nah, sebagai contoh, kalau arusnya ke atas, maka medan magnetnya berlawanan jarum jam kalau kita lihat dari arah atas. Contoh lain, arus listriknya ke kanan, maka arah medan magnetnya, kalau kita gambar ini suatu bidang gambar, maka di bagian bawah arus listrik ini, medan magnetnya mengarah memasuki bidang gambar. Sedangkan di bagian atas mengarah keluar dari bidang gambar. Contoh lain ini kalau misalnya arusnya mengalir pada kumparan listrik, maka sesuai dengan aturan tangan kanan juga, kita bisa perhatikan arus listrik mengalir dari kutub positif menuju ke kutub negatif. Maka pada setiap lingkaran itu, pada bagian depannya arusnya selalu mengarah ke atas, di bagian belakang turun. Begitu seterusnya, sehingga arah arus ini menghasilkan arah medan induksi yang pada akhirnya dia menyatu secara keseluruhan seperti yang terlihat pada gambar yang berwarna biru. Nah, kemudian kita akan melihat dari mana medan magnet bumi berasal.
Ya, sebagaimana yang kita ketahui, bumi berotasi ke arah timur. Atau dengan kata lain, kalau kita lihat dari arah utara, bumi berotasi berlawanan jarum jam. Nah, di dalam bumi terdapat cairan, misalnya cairan inti bumi. Untuk menjaga keseimbangan, cairan inti bumi ini ikut berotasi saat bumi berotasi, namun dengan arah yang berlawanan. Arahnya berlawanan dengan arah rotasi bumi. Jadi kalau kita lihat dari depan ini bumi berotasi ke timur, maka cairan inti bumi berotasi ke barat. Kita lihat dari depan. Nah, inti bumi didominasi oleh lelehan besi, di mana karena inti bumi itu tekanan dan suhunya sangat tinggi, maka besi itu sudah terionisasi menjadi ion positif, dapat berbentuk Fe2+ atau Fe3+. Tentu saja besi ini ikut mengalir di dalam inti bumi sehingga dia menghasilkan arus listrik. Karena gerakan muatan listrik pasti menghasilkan arus listrik yang arahnya ini bisa kita lihat seperti pada gambar. Arahnya sesuai dengan arah rotasi inti bumi. Nah, sesuai dengan percobaan Ørsted tadi, adanya arus listrik pasti menghasilkan medan magnetik. Nah, medan magnetiknya sesuai dengan aturan tangan kanan dapat kita gambarkan seperti panah warna kuning. Jadi dia mengarah ke selatan bumi. Itu di dalam buminya. Nah, jadi dari kutub selatan, seperti yang terlihat di gambar bagian kiri ya, medan magnetnya keluar menuju ke kutub utara karena sifat dari medan magnet itu adalah dia selalu bersiklus, tidak monopol, dia dipol. Dia punya dua kutub dan bersiklus. Beda sama medan listrik. Medan listrik itu medan yang monopol, namun medan magnetik medan yang bersifat dipol. Jadi dia bersiklus keluar dari kutub selatan bumi menuju ke kutub utara bumi. Nah, karena pada magnet itu ketetapannya adalah medan magnet itu keluar dari kutub utara magnet menuju ke kutub selatan magnet, maka kutub selatan bumi itu menjadi kutub utara magnet. Sedangkan kutub utara bumi sebaliknya menjadi kutub selatan magnet. Gitu ya. Jadi gerakan cairan di dalam bumi, cairan yang bermuatan, yang mengandung zat kimia yang bermuatan, ini menjadi penyebab dari adanya atau munculnya medan magnet bumi. Nah, sebenarnya partikel bermuatannya tidak hanya besi, bisa jadi ion-ion lain atau unsur kimia lain. Nah, di sini saya hanya mengambil contoh besi karena inti bumi dominannya tersusun dari unsur besi. Nah, semoga ilustrasi ini bisa menjelaskan dengan sederhana dari mana asal medan magnet dari bumi itu.